Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Safwa Safira dari kelas 2 SID Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Laragon, Composer, dan Laravel, dan akan menjelaskan beberapa alur di dalam project Laravel. Jadi, pertama, kita harus mendownload Laravel dengan versi tertentu untuk bisa menjalankan Pertama, kita harus mendownload Laragon dengan versi tertentu untuk bisa menjalankan project Laravel. Di sini Laragon yang akan kita download versi 6.0. Di sini kita mendownloadnya. Setelah selesai, buka file ekspor, buat folder baru, dengan format seperti ini. New folder, lalu cari file yang sudah di-download tadi, extract all, kita ekstrak. Kita pindahkan ke folder yang sudah kita buat. Sudah seperti ini. Kita buka Laragonnya. Pastikan PHP versionnya yang aktif adalah yang ini. Di sini juga kita bisa lihat bahwa PHP yang aktif adalah versi yang akan menunjang program Laravel. Lalu kemudian kita mendownload komposernya. Di sini kita pilih yang ini untuk mendownload komposernya. Buka file yang sudah di-download. Lalu pilih install for all. Abaikan deliver map ini, lalu tekan next. Kemudian
pilih dokumen yang sudah kita buat tadi, pilih file Laragon, lalu buka folder bin, lalu buka folder PHP, lalu pilih PHP yang sudah aktif di Laragon tadi, kan? Lalu pilih PHP. Jika sudah, jangan lupa mencentang add this PHP to your page. Lalu tekan next. Dan install. Tunggu hingga selesai, langsung next. Dan finish. Lalu setelah itu, open command prompt. Di sini ketik Composer, lalu enter. Jika sudah tampil seperti ini, berarti Composer berhasil terdownload dengan versi 2.8.11. Lalu baru kita bisa mendownload project Laravel-nya. Pertama, jangan lupa untuk mencek extension di Laragon dan centang zip. Oke, kita cek extension zip sudah tercentang. Lalu kita kembali ke command prompt. Kita lihat lagi. Lalu ketik Composer global ini. Kita ketik atau kita copy di sini. Lalu enter. Tunggu hingga selesai. Oke. Jika sudah using version for Laravel ini, berarti sudah terdownload, sudah ada space untuk Laravel-nya berjalan. Setelah dari command prompt, lalu buka terminal pada Laragon dan ketik ini. Kita copy dulu. Terminal. Copy. Lalu enter. Tunggu sehingga selesai. Jika sudah begini, berarti Laravel berhasil di-download. Lalu jika sudah berhasil mendownload Laravel, close terminal, lalu tekan start all pada Laragon. Tunggu hingga muncul dua data di sini seperti ini. Jika sudah seperti ini, lalu open Visual Studio Code, pilih file dan open folder, lalu cari folder yang tadi kita buat di halaman D, lalu pilih Laragon, pilih yang www.
Di sini ada file yang muncul, kita pilih, lalu select folder. Selanjutnya, pilih INF, lalu buka terminal. New terminal. Lalu di sini ketik php artisan serve, lalu enter. Jika sudah seperti ini, klik ini. Jika tidak, kita copy saja, lalu buka Chrome dan pastikan halaman tadi. Tunggu hingga muncul error pada Laravel seperti ini. Di sini bisa kita lihat could not found drive. Setelah muncul seperti ini, kita pergi ke Visual Studio Code. Di titik INF, cari DB connection. Di sini kita ganti menjadi MySQL, lalu hapus pagar-pagar di depannya. Kemudian kita close terminalnya tadi. Kita save. Setelah kita save, kita buka new terminal, lalu ketikkan php artisan migrate. Lalu enter. Ketik yes saja, lalu enter. Jika sudah begini, kembali ke halaman Chrome, lalu refresh. Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa menjalankan project Laravel. Berikutnya, saya akan menjelaskan root pada Laravel, controller pada Laravel, dan view pada Laravel. Jadi, di sini kita akan menjelaskan penjelasan alur project Laravel, yaitu root, controller, dan view. Pertama, ada root. Root adalah mekanisme yang menghubungkan antara URL yang dimasukkan oleh pengguna atau user dengan fungsi atau controller di dalam aplikasi. Pada Laravel, pengaturan root terdapat dibuat dan disesuaikan melalui file berlokasi di root/web.php. Kita buka root dan file PHP. Basic root. Setiap root menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. Pertama, kita copy codingan ini, lalu kita pergi ke VS Code, dan kita pastikan di halaman web PHP di roots. Lalu kita buka Chrome, kita akses halaman URL-nya, nama file .test garis miring PCR. Di sini udah muncul outputnya. Kenapa PCR? Karena di sini kita membuat bahwa URL yang akan dipanggil itu adalah slice PCR.
Kita kembali ke PPT-nya. Di sini ada root mahasiswa, kita copy. Pergi ke VS Code. Pastekan. Lalu save. Lalu pergi ke halaman Chrome. Ganti PCR menjadi mahasiswa. Di sini outputnya sudah terganti sesuai yang kita setting di VS. Lalu ada root parameter. Parameter pada root digunakan untuk mengambil nilai variabel dari URL. Menuliskannya ditandai dengan kurung kurawal seperti ini. Nama underscore param. Di sini ada warning, jika URL tidak menyertakan parameter, maka akan muncul error 404. Hal ini menentukan bahwa param1 atau parameter bersifat wajib requirement, sehingga parameter tersebut harus ada dalam URL. Jika tidak dicantumkan, Laravel tidak akan mengenali request yang dikirimkan. Kita copy codingan ini, lalu kita ke VS Code, pastekan, lalu save. Kita pergi ke Chrome, kita ganti mahasiswa menjadi nama slice parameter yang akan kita masukkan. Contohnya Alia. Langsung terganti. Jika tidak memiliki parameter, akan muncul error 404 not found. Kemudian, jika parameter bersifat opsional, maka pada penulisannya ditambahkan tanda tanya. Misalnya param1 tanda tanya dalam kurung kurawal, serta diberikan nilai adolf pada variabel. Dengan begitu, ketika parameter tidak disertakan, tidak akan muncul error. Kita copy codingan ini. Kita pergi ke VS Code, kita pastekan, lalu kita save. Lalu di sini kita ganti nama menjadi name slice tanpa adanya parameter. Dia akan tetap muncul, tapi tanpa adanya data yang diisi. Lalu kita isi name 0100. Lalu enter. Di sini dia langsung menampilkan data yang ada di parameter yang kita isi pada URL-nya. Kemudian ada name root. Pemberian nama untuk root bertujuan untuk mempermudah pemanggilan, baik dari view maupun controller. Selain itu, hal ini juga membantu meningkatkan kemudahan perawatan atau maintenance dan keterbacaan readability code. Coba sesuaikan root mahasiswa yang dibuat sebelumnya menjadi kode berikut ini. Kita copy kode ini, copy. Kita pergi ke VS Code, kita pastekan. Di sini jangan lupa untuk meng-hide atau menghapus mahasiswa yang tadi kita buat sebelumnya.
Karena jika ini tetap ada, jika kita menjalankan ini, dia tidak akan jalan atau error. Kita komen aja. Comment hi. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke PPT. Di sini, gunakan name root pada view dengan membuat sebuah link berikut dan terapkan di resort view bagian welcome blad PHP. Jadi, ini kita copy yang di sini. Copy. Lalu kita cari pada halaman views, let's get started. Kita buka VS Code, lalu kita cari file research. Terus kita buka view, kita buat welcome blad. Di sini kita enter, kita copy kode yang tadi ada di PowerPoint. Oke. Di sini kita save. Lalu di sini buka link, lalu hapus semua URL dan buat folder Laravel project kita. Lalu enter. Lalu di sini perhatikan, di sini ada link yang tadi kita buat dan akan mengarahkan kita ke URL mahasiswa. Seperti ini. Dia akan lari ke URL mahasiswa. Selanjutnya kita ke controller. Controller adalah penghubung antara model dan view yang berisi logika penanganan request. Lokasinya ada di controllers. Kita buka VS Code, lalu kita cari controller di apps, terus itu HTTP, lalu controllers. Di sini controllers yang sudah ada pada file. Basic controllers. Buka terminal di file project, lalu ketik PHP Artisan make controller pegawai controller untuk membuat file controller secara otomatis dengan nama file pegawai controller. Kita pergi ke VS Code, lalu pastikan pada terminal, biar saja. Oke, terminal kita pastikan, kita enter, dia akan otomatis terbuat file pegawai controller.php. Di sini sudah ada extents dari file controller sebelumnya. Selanjutnya, resource controller. Jalankan perintah ini di terminal. Kita copy perintahnya. Copy. Lalu kita pergi ke terminal. Buka terminal. Lalu pastekan
perintah yang ada tadi, lalu enter. Di sini akan otomatis terbuat mahasiswa controller .php. Dan akan muncul template-template basic yang ada pada controller yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa function yang ada pada mahasiswa controller yang tadi baru saja kita buat. Selanjutnya, root to controller. Pada contoh sebelumnya, kita membuat root mahasiswa dan langsung menuliskan logika pada function di dalamnya, seperti berikut. Cara di atas tidak mengarahkan ke controller maupun ke view, melainkan hanya berhenti pada function yang ada dalam root tersebut. Jika ingin memisahkan logika di dalam controller dan view, lakukan perubahan pada function show. Seperti ini. Ini function yang sebelumnya, lalu kita ganti seperti ini. Kita tambahkan parameternya dan return data mahasiswa param 1. Kita buka Visual Studio Code. Kita pergi ke show. Di sini kita ganti jadi param 1. Lalu di sini kita ketikkan return data mahasiswa slice, lalu titik parameter param 1, jangan lupa titik koma. Kita cek kembali, return, ada typo ternyata. Return data mahasiswa titik param 1 sesuai dengan parameter yang ada kita pada functionnya. Lalu kita pergi ke web PHP, tambahkan root yang mengarahkan ke mahasiswa controller dan function show seperti ini. Root get mahasiswa param, kita arahkan ke mahasiswa controller class show. Kita ke web, lalu di sini kita tambahkan root get salah 1 slash mahasiswa param 1, jangan lupa kurung kurawal, lalu koma mahasiswa controller class show. Mahasiswa controller kita saksikan 2 slash koma show, lalu tutup kurung titik koma. Lalu kita save. Jangan lupa di save mahasiswa controller.php-nya. Lalu inisialisasi kelas controller pada bagian file web PHP. Ini. Setelah itu coba akses root dengan menambahkan parameter HH. Jangan lupa masukkan kelas yang kita extend tadi. Di atas ini hanya ada root, tidak ada kelas yang akan kita panggil. Oke, jangan lupa titik koma, lalu save, lalu kita coba kembali, kita enter, dia sudah bisa. Lalu kita ke view. View adalah bagian antarmuka yang berfungsi menampilkan data yang diterima oleh root dan controller. Pada Laravel, view disimpan di dalam directory atau file resource/view. Root to view. Buatlah folder baru di resource/view/ dengan nama folder halaman about blood.php.
Di sini ada code, kita copy code-nya, kodenya, lalu kita pergi ke di sini ada kode yang akan kita masukkan pada Visual Studio Code. Pertama kita buka filenya, lalu pergi ke view, lalu buat file baru dengan nama halaman about.blood.php. Di sini wajib menggunakan .blood untuk menjalankan view-nya. Kita pastekan yang tadi. Lalu kita save. Lalu kita pergi ke Chrome. Kita buka halaman URL-nya. About. Not found. Kita lupa menambahkan root pada file PHP-nya. Kita copy kode ini untuk kita pastekan di file root. Kita pergi ke root web. Kita pastekan. Lalu kita save. Lalu kita coba. Dan sudah muncul output. Ini adalah halaman about. Laravel membuat development lebih cepat. Oke. Lalu root to controller to view. Jika ada logika yang perlu diterapkan, maka view akan diakses melalui controller. Jika akan mencoba modifikasi show, di mahasiswa controller untuk menerima parameter param1. Jika param1 sama dengan detail, tampilkan halaman mahasiswa detail. Dan begitu juga jika kita mengetik param profil, tampilan halaman mahasiswa akan ke halaman mahasiswa profil.blood.php. Di sini ada bentuk function show sebelumnya, lalu kita ganti menjadi seperti ini. Ini sebelumnya, kita bagi layarnya, lalu kita ganti if param1 sama dengan detail return view mahasiswa detail, lalu else if param1 sama dengan profil, maka return view halaman mahasiswa profil. Sudah, kita besarin. Halaman mahasiswa detail.blood.php dengan isi file seperti kode ini. Kita copy kodenya, copy, kita pergi ke view, buat file baru dengan nama halaman mahasiswa detail, mahasiswa strip detail .blood.php. Lalu kita pastekan kodenya, kita save. Lalu kita buat halaman mahasiswa profil dengan isi seperti ini. Kita copy kodenya. Kita pergi ke Visual Studio Code. Kita buka buat halaman baru. Buat file baru, halaman mahasiswa
profil titik blood titik php, enter. Lalu kita pastekan kode yang tadi, lalu kita save. Lalu kita pergi ke Chrome, kita coba akses dengan cara URL-nya adalah mahasiswa slash, kita coba profil dulu, profil, enter. Selamat datang, ini adalah halaman profil, berhasil. Selanjutnya kita coba detail, enter. Lalu berhasil juga. Selamat datang, ini adalah detail mahasiswa. Selanjutnya, di sini terdapat latihan controller. Kita akan membuat mata kuliah controller untuk mengelola resource mata kuliah. Dan akan membuat indeks untuk menampilkan data mata kuliah. Selanjutnya akan mengakses class show dengan ada parameter kode mata kuliah. Pertama, kita buat controllernya dulu. Kita buat ke Visual Studio Code, PHP Artisan Mic Controller mata kuliah controller, enter. Berhasil. Yang sebelumnya kita hapus. Mata kuliah. Selanjutnya kita copy dua kelas ini. Pertama yaitu public index. Kita copy, kita pergi ke Visual Studio Code. Oke, kita save. Lalu kita buat function show untuk menampilkan kodenya. Kita copy kodenya, lalu kita pastekan, kita rapikan. Lalu kita save. Setelah itu, di root web.php-nya, kita panggil controllernya, lalu kita buat root get kelas yang ada pada kelas mata kuliah controller. Kita copy semuanya, kita pergi Visual Studio Code, kita buka halaman web PHP-nya, lalu kita pastekan, kita taruh ini di atas, kita pastekan, kita save. Oke, sudah seperti ini. Mari kita coba untuk membuka URL mata kuliah show dengan kodenya. Setelah itu, kita coba mata kuliah terlebih dahulu. Di sini menampilkan data mata kuliah. Selanjutnya, kita coba tambahkan slice.
dengan show. Di sini kita berhasil mengakses mata kuliah ST445. Segitu saja penjelasan alur root, controller, dan view pada Laravel. Dan juga beberapa tutorial untuk bisa menjalankan project Laravel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.